Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami Jafu yang akan memberikan cerita-cerita horor kepada sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat semua merinding. Semoga sahabat-sahabat semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Baik, di samping saya ada beliau Gus Basit yang akan menceritakan cerita horor untuk sahabat-sahabat semua. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu sehat, selalu selamat, semangat, bahagia, penuh cinta kasih, sukses, kaya raya, qabul hajat, dan berkah manfaat. Amin. Saya punya kisah waktu saya masih di pondok pesantren. Itu kalau nggak salah kejadiannya tahun 2005-an. 2005 berarti kelas berapa kalau misalkan sekolah tuh? Lupa saya, kayak kelas 2. 2 SMA. Ya, kelas 2. Saya waktu itu biasa rutin ziarah kalau malam Jumat setelah selesai ngaji tuh. Kebetulan santri itu biasanya kalau malam Jumat kan ziarah ke makam pendiri pondok, yang dimana memang kebetulan makam pendiri pondoknya nggak berada di pondok tersebut, ada di tetangga desa yang lumayan jauh jaraknya. Nah, malam Jumat seperti biasa selesai ngaji jam 10:30-an, saya izin ke nyai saya untuk ziarah. Saya berangkat sendiri. Di pondok itu kondisi itu masih terang lampu, nggak mati lampu. Saya berangkat ziarah sendiri. Jauh nggak dari pondok itu? Lumayan jauh. Masih di lingkungan pondok atau Enggak, oh di luar? beda kecamatan. Oh, beda kecamatan. Beda kecamatan. Nah, saya berangkat sendiri, biasa ngompreng. Kalau kata orang saya mah ngompreng, kalau kata orang sini mah namanya PM. BM, iya bener. Berhentiin mobil. Tapi nggak mau berhenti mobil, tapi nggak ada yang berhenti. Berhenti mobil pick up lewat, gak berhentiin mobil elap, gak berhenti. Akhirnya pas di perjalanan saya coba berhenti mobil pribadi. Dalam dulu berhenti tuh. Saya punya pikiran, ini orang mau punya niat jahat ke saya, kayak mau enggak kayak terserah. Tapi saya satu minta tolong numpang, pengen ziarah sekalian, mungkin sekalian dia lewat gitu. Nah, pas di perjalanan begitu turun di jalan raya yang sebelum masuk ke desa itu mati lampu, gelap di lampu. Cuma saya punya pikiran, paling di makam itu ramai anak-anak santri. Kebetulan makam pendirinya itu berada di tengah-tengah pemakaman umum. Nah, saya jalan dari jalan raya aja masuk ke situ itu lumayan jauh juga. Saya jalan kaki dan itu sendiri. Anehnya selama di perjalanan itu saya nggak ketemu sama orang. Yang ngelihat orang lewat atau ada orang lagi. Posisi jam berapa itu? Sekitar kurang lebih sebelum jam 12-an lah, karena kan nggak pegang dulu mah, kan nggak ada HP. Iya. Zaman dulu ada sih HP, cuma kan kalau satria kan nggak boleh punya HP, apalagi saya nggak punya HP dulu. Iya. Nah, jalan cuma punya pikiran, paling di sana ramai gitu anak-anak santri. Biasanya kan kalau Kamis sore asar sampai Jumat asar tuh anak-anak santri itu ramai terus ziarah. Terlepas dari ada warga atau yang lain datang ziarah, atau pasti santri pasti ramai terus. Saya pun punya pemikiran kayak gitu. Ya paling ramai tuh.
nggak punya pikiran yang aneh-aneh, jalan aja. Tapi itu ngerasa aneh pertamanya itu di sepanjang jalan, padahal itu pemukiman warga, dan anehnya nggak ngelihat orang lewat, orang lagi nongkrong depan rumah atau di teras, nggak. Tapi tetap saya pikir paling ramai di sono, buat ngilangin rasa takut saya. Paling ramai, jalan aja. Paling kuncinya juga ada, paling warung juga yang depan pemakaman buka, paling banyak santri. Jalan, begitu nyampe, lah kok warung nutup, kata saya. Kok gak ada santri sama sekali, gak ada orang. Jadi saya cuma sendiri. Karena saya punya niatan ziarah ke pendiri pondok, saya lawan tuh rasa takut saya. Tengah malam dalam kondisi mati lampu sendiri, saya masuk mati lampu. Mulai dari mobil, turun dari mobil udah mati lampu. Udah mati lampu, dari gelap semua ya. Udah mati lampu, gelap. Kayaknya pas nyampe di lokasi pemakaman pun sebelum masuk kan biasa kan di dekat pemakaman itu kan depannya ada warung yang biasa anak-anak santri itu habis ziarah tuh sebelum ziarah pada kopi, pada jajan. Terus sampingnya itu ada rumah kuncennya. Dulu udah sepuh kuncennya juga. Ternyata sepi semua gitu ya. Ternyata sepi semua. Sepi, gak ada orang, cuma saya sendiri dan mati lampu. Kuncen pintunya nutup, warung juga nutup. Karena punya niatan ziarah, saya mau pengen ziarah. Saat lawan tuh rasa takut. Masuk ke pemakaman. Dari gerbang kan masuk ke posisi makam baru itu di tengah-tengah pemakaman umum. Ya. Dan ngelewatin keranda. Keranda. Jalan aja. Nah, kan pemakamannya itu ada dibangun kayak semacam tempat saung. Iya, saung. Saung. Jadi yang cuma temboknya sampai seleher. Oh, gitu. Tetap ada tembok kayak itu ya. Bata, tumpuk bata ya. Nah, masuk ke dalam ziarah, pintunya kan dari arah selatan. Pintu itu dari arah selatan, didorong masuk. Kalau kita masuk itu dorongnya ke dalam. Dorongnya ke dalam. Dan di samping pemakaman itu, di samping tembok itu ada pohon gede. Pohon apa itu? Beringin atau? Kurang tahu saya pohon apa, saya nggak kurang merhatiin itu pohon apa. Itu pohon itu pasti pohonnya gede dan tinggi. Pohonnya gede dan tinggi. Saya masuk ziarah, udah karena punya niatan, saya pengen ziarah. Nggak ada niatan apa-apa. Saya berani-beraniin aja sendiri, tahlil sendiri. Berarti situ mati lampu. Kondisi mati lampu sendiri tengah malam, tengah kuburan. Di tengah-tengah pemakaman umum. Terus, nah pas lagi tahlil itu ada angin kencang. Angin kencang dari arah utara ke selatan. Dari arah utara ke selatan. Saya ngerasa, dan anehnya pas angin kencang itu lagi kencang-kencangnya, itu pintu itu kebuka. Aturan kan pintu itu kan kalau buka kan ke utara. Iya, benar-benar. Kalau ini kebalikan arah gitu. Lawan arah. Pintu itu kebuka, dan suara pintu kebukanya itu bukan brut kayak pintu ketutup ini ke bawah angin gitu ya. Tapi kayak dibuka sendiri, krek. Baik. Udah merinding itu saya. Saya lawan aja terus karena lagi tahlil belum selesai. Saya tahlil aja terus. Ya rasa takut mah ada. Tengah kuburan. Orang di tengah-tengah pemakaman umum sendiri, mati lampu lagi. Terus saya cepetin tuh tahlil. Selesai baca doa, saya keluar. Pas begitu buka pintu, kaget. Ada 2 orang lagi berdiri di depan pintu itu, madep ke pintu sini, mau masuk ke dalam, tapi nggak goyang kayak orang berdiri diem. Kalau orang jalan kan badan gerak. Iya. Dia mah kayak berdiri aja di situ. Berarti jaraknya berapa meter tuh dari? Ngepas depan pintu.
Pas buka pintu berarti Pas buka pintu itu orang lagi berdiri. Dia pakai baju putih, Oh, celana hitam, pakai peci putih. Kan kelihatan orang pakai baju putih. iya, bukannya orang Orang, mukanya orang, persis Jawa, orang. orang orang terus dia diem atau gimana? Dia ngomong ke saya, kaget mas ya, ngomong gitu. Hmm. Iya pak, kaget. Maaf ya, iya pak. Tapi diam aja tuh, nggak masuk. Oh iya, Orangnya diam aja. tapi jawab dia bilang gitu ya. Dia nanya, kaget mas ya? Iya pak. Maaf ya, ya nggak apa-apa pak. Kemudian Saya permisi pak ya, saya mau keluar. Oh iya mangga. Saya keluar, saya jalan, dia masuk. Baru berapa langkah, penasaran saya. Balik lagi, dilihat dari luar, kan temboknya cuma segini, iya, seleher. Gak kelihatan, gak ada orang itu. nggak ada orang sama sekali. Padahal kan meskipun mati lampu kan bajunya putih. Iya. Orang saya pas buka pintu aja kelihatan kok putih. Begitu balik lagi, lah mana orang tadi 2 orang? Oh. Gak ada. Itu saya jalan cepat, bukan lari. Kalau lari kan lari, ini mah nggak jalan cepat. Wah, takut, langsung berhenti bener-bener. Iya. Wah, harus baca-baca banyak tuh. Nah, pas di gerbang pemakaman, Iya. sebelum jalan raya, itu lampu nyala. Punya Lampu nyala dan santur itu dari arah utara datang ramai rombongan, guys. Ramai rombongan datang, sambil pada ngobrol ketawa-ketawa. iya. Kuncen pun baru buka pintunya, cetrek, saya denger bener, cetrek. Warung baru buka. Gara-gara seperti itu sepi gara-gara mati lampu gitu ya. Bisa jadi sepi gara-gara mati lampu. Dan itu ya anehnya kan gini. Hmm. Begitu saya selesai tahlil ziarah, kejadian itu pas nyampe gerbang pemakaman itu pas lampu nyala, Banyak ramai orang. santri dari arah utara itu pada datang, pada jalan kaki rombongan. Kuncen dengar buka pintu rumahnya, kuncinya cetrek. Dan depan yang seberang ini tuh warung buka, baru dibuka itu. Terus apa? Allahu Akbar. Saya biasanya yang habis ziarah itu nongkrong dulu di Iya. warung itu langsung balik, Langsung balik. saking ngerasa Ah, takut. Iya. Coba bukan berarti saya selesai kejadian itu nggak ziarah lagi ke situ, tetap ziarah lagi. Tapi nggak sendiri gitu ya, takut. Nggak sendiri, tetap ngajakin teman atau bareng sama teman lah yang lain. Baik. Dan itu sampai sekarang ngebekas. Tapi belum tahu itu siapa gitu. Belum tahu itu siapa, 2 orang itu siapa. Karena yang bikin saya aneh, begitu saya lihat, saya sampai tengok begini tuh, Itu nggak ada orang. nggak ada orang. Tapi sampai sekarang masih ingat mukanya nggak? Masih inget, Berarti mukanya memang mukanya muka orang, muka orang. persis. Putih hitam. Putih. Dia pakai peci putih, baju koko putih, pakai celana hitam. Dan sampai sekarang Setahu selihat saya itu dia celana hitam. belum pernah konfirmasi bahwa itu siapa mas. Ya nggak tahu, orang mau konfirmasi ke siapa? Iya, maksudnya ke kuncen gitu kan. Tadi saya begini, Enggak, kan langsung balik saya saya. langsung balik. Karena ngerasa takut. Yang sebenarnya bikin saya takut itu begitu 2 orang itu saya keluar, 2 orang itu masuk, saya balik lagi pengen Lihat, siapa nggak 2 orang ada. itu nggak ada. Yang bikin takut tuh itu. Dikira itu siapa gitu ya. Iya. Kalau pas ziarah sendiri sepi di tengah pemakaman umum dalam kondisi mati lampu dan ada angin kenceng terus suara pintu krek gitu. Iya. Itu masih bisa nahan ya saya. Tapi begitu ngelihat orang yang tadi masuk 2 orang pakai baju putih, saya balik lagi Nggak tengok ada dari orang. luar, kok nggak ada orangnya gitu. Langsung hibrid gitu ya. Langsung jalan cepet saya. Iya. Jalan cepet. Wah. Begitu di gerbang lah langsung lampunya nyala, teman-teman santri banyak yang berdatangan, saya langsung balik
langsung balik saya sampai nggak bisa tidur. Kepikiran siapa, takutnya ya ngikut gitu ya. ya takut ngikut, takut apalah. Saya sampai nggak kelihatan orang ya, masa kalau orang bisa sampai langsung nggak kelihatan gitu. Ya kalau orang pakai baju putih meskipun Gelap mati lampu kelihatan. kan kelihatan. Iya. Iya. Baju putih meskipun gelap tengah malam tetap kelihatan. Ini mah enggak. Kan dulu itu pemakaman tempatnya juga masih belum direhab tuh. Kalau sekarang udah agak direhab, udah beda lagi. Dulu masih belum direhab. Baik. Itu suatu pengalaman yang luar biasa buat saya. Mungkin ya enggak, ada yang bilang begini, saya pernah cerita, dia bilang begini, mungkin itu nguji kamu, Uji gitu ya, uji Uji keimanan kamu. gitu lah ya. kamu selesai lanjut ziarahnya. Iya. Karena memang saya sempat punya cerita dari kakek saya, itu ada orang dari kampung kakek saya, 3 orang itu punya hajat dan ziarah ke situ. 3 hari tugas, katanya disuruh ziarah ke situ 3 hari, selama 3 hari dan nginepnya di situ, Nginep di itu di tempat pemakaman Iya. pendiri pondok itu, di situ. Dan pas hari kedua, konon kata kakek saya itu hari kedua, si 3 orang ini ngerasa ada kejadian aneh. Jadi siang hari tiba-tiba cuaca gelap, kayak mau mendung, mau hujan gede. Sampai suara petir, angin tuh kenceng gede. Karena takut terjadi sesuatu, ya karena kayak cuaca kan, Iya. kondisinya gelap bener, anginnya kenceng, hujannya deras bener, terus ada suara petir, takut. Keluar tuh dari area pemakaman pondok itu, area pemakaman pendiri pondok itu. Dan begitu buka pintu, itu malah terang dan kering, nggak ada apa-apa. Berarti cuma dirasakan ketika di dalam Ruangan itu dia merasa bahwa sekitarnya itu mendung gelap, memang bukan mendung, orang hujan gede. Oh, Hujan gede, anginnya kenceng, hujannya deras, suara petirnya gede-gede. Tapi begitu buka pintu mau keluar, lah kok terang gitu dia. Kok terang. Nah dia cerita akhirnya katanya batal. Oh, batal karena dia tidak menyelesaikan ziarahnya. Nah iya, Oh, tugasnya di situ. baik. Nah, mungkin itu salah satu cobaan itu. Itu saya tahu dari kakek saya setelah saya sudah sempat cerita ke kakek saya, "Pak, saya dulu begini." Oh, itu mah jangan di Batalin gitu ya. jangan diceritain, memang itu mah beliau itu kan termasuk waliullah, karena pendiri pesantren yang mana didirikan masih zaman kerajaan. Tahun 1000, pesantren itu didirikan tahun 1700-an. Oh, 1700. 1700-an. Iya, baik. Dan ya keoromannya luar biasa. Cuma kadang banyak orang yang menyalahgunakan untuk tempat. iya. Nah, mungkin dia punya hajat sesuatu yang memang bukan yang mana si orang ini niatnya jelek. Iya. Mungkin akhirnya digodanya seperti itu. Baik, seperti itu saja cerita dari Gus Basit. Semoga saja ini bisa menjadi kita sering ziarah gitu ya, karena dengan ziarah kita akan Bisa mengingat mati dan lain sebagainya. Oke, salam dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.